Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini kita bisa belajar kembali. Namun sebelum kita belajar, kita membaca doa terlebih dahulu. Anak-anak siap? Siap. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, alhamdulillah hari ini kita kembali belajar akidah akhlak kelas 3 semester 2 bab 9 tentang adab terhadap tetangga dan lingkungan. Kompetensi inti 1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 2. Menerima, menjalankan, dan menghargai perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. 3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di madrasah. 4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kompetensi dasar 1.9. Menjalankan adab terhadap tetangga dan lingkungan sebagai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2.9. Menunjukkan perilaku peduli sebagai implementasi mempelajari adab terhadap tetangga dan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. 3.9. Menerapkan adab terhadap tetangga dan lingkungan. 4.9. Mempraktikkan adab terhadap tetangga dan lingkungan. Indikator 1. Mampu menerapkan adab terhadap tetangga dan lingkungan. 2. Mampu mempraktikkan adab terhadap tetangga dan lingkungan. Peta konsep adab Islami terhadap tetangga, artinya
manfaatnya, dan akibatnya. Adab Islami terhadap lingkungan, artinya manfaatnya dan akibatnya. Materi pembelajaran A. Adab hidup bertetangga. 1. Arti hidup bertetangga. Tetangga adalah orang-orang yang tinggalnya berada di sekitar kita, baik yang seagama maupun yang berlainan agama, berlainan suku, maupun berlainan status sosial ekonomi. Dengan keragaman suku, agama, dan status sosial, kita tidak boleh membeda-bedakan di antara mereka agar terjalin hubungan yang harmonis, saling menghormati, sehingga terbina kerukunan hidup bertetangga. Sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Yang artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tetangga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua, adab hidup bertetangga. Tetangga merupakan saudara terdekat dengan kita dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang masih mempunyai hubungan darah dan berjauhan rumah. Tetangga lebih tahu keberadaan kita setiap hari dibandingkan saudara-saudara kita yang jauh tempatnya. Oleh karena itu, kita harus tahu bagaimana adab hidup bertetangga yang baik agar terjalin hubungan yang harmonis. Adab hidup bertetangga diantaranya adalah sebagai berikut. Mari kita sama-sama perhatikan. A. Selalu berbuat baik dengan tetangga, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibihi wa khairul liqrani khairuhum li jari. Artinya, sebaik-baik sahabat di sisi Allah, orang yang paling baik perilakunya bagi sahabatnya, dan sebaik-baik tetangga adalah orang yang baik akhlaknya terhadap tetangganya. B. Memberi kenyamanan hidup tetangga, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Para sahabat bertanya, siapakah mereka wahai Rasulullah? Yaitu
orang yang tidak memberikan rasa aman bagi tetangganya dari kejahatan dirinya. C. Tidak menyakiti tetangga. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fala yu'ti jarah. Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia tidak menyakiti tetangganya. Hadis riwayat Bukhari. Yang ke-D, tidak menyebarkan rahasianya. Memberikan ucapan syukur baginya dalam kesenangan dan menghiburnya dalam kesusahan. Memberikan bantuan kepada mereka apabila kekurangan. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal mu'minul ladzi yasba'u wajaruhu ja'i'u ila janbih. Artinya, bukanlah seorang yang mukmin orang yang merasa kenyang sementara tetangganya kelaparan di sampingnya. Yang selanjutnya, yang ke-E, saling menasehati, mengarahkannya pada kebaikan, menyerunya pada perbuatan makruf dan mencegahnya dari kemungkaran. Dan yang selanjutnya, saling bersilaturahmi. Yang terakhir, menjenguk mereka ketika sakit. Yang ke-B yaitu adab terhadap lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia, baik binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun benda-benda lain yang tak bernyawa. Pada dasarnya, akhlak yang diajarkan Al-Quran terhadap lingkungan bersumber dari fungsi manusia dalam kedudukannya sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Kekhalifahan menuntut adanya hubungan antara manusia dengan sesamanya dan manusia terhadap alam. Kekhalifahan mengandung arti pengayoman, pemeliharaan, serta pembimbingan agar setiap makhluk mencapai tujuan penciptaannya dalam pandangan akhlak Islam. Seseorang tidak dibenarkan mengambil buah sebelum matang atau memetik bunga sebelum mekar. Hal ini berarti tidak memberi kesempatan kepada makhluk untuk mencapai tujuan penciptaannya. Setiap manusia dituntut harus mampu memahami kejadian-kejadian yang sedang berjalan atau semua peristiwa yang sedang terjadi. Yang demikian itu akan membentuk pribadi manusia yang bertanggung jawab, sehingga ia tidak melakukan perusakan
Bahkan dengan kata lain, setiap perusakan terhadap lingkungan yang harus dinilai sebagai perusakan pada diri manusia sendiri. Binatang, tumbuhan, dan benda-benda tak bernyawa semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi miliknya. Semua memiliki ketergantungan kepadanya. Keyakinan ini mengantarkan seorang muslim untuk menyadari bahwa semuanya adalah makhluk Tuhan yang harus diperlakukan dengan baik. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hijr ayat 19 dan 20, yang artinya, dan kami telah menghamparkan bumi dan kami pancangkan padanya gunung-gunung, serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran. Dan kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu. Dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rizkinya. Quran Surat Al-Hijr ayat 19 sampai 20. Yang selanjutnya yaitu yang ke-1, adab terhadap binatang. Binatang adalah makhluk hidup yang mempunyai beberapa kesamaan dengan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Binatang juga memerlukan makan sehari-hari, tempat berlindung yang aman dan nyaman dari berbagai gangguan dan ancaman dari makhluk yang lainnya. Lingkungan yang dibutuhkan binatang hampir sama seperti yang dibutuhkan manusia. Mereka juga hidup saling bergantung dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Manusia yang diberikan kelebihan oleh Allah berupa akal dan keterampilan yang lebih baik dari binatang harus bisa menjaga dan melestarikan binatang di sekitarnya dengan baik. Manusia sebagai makhluk yang mempunyai akal sempurna, pikiran dan perasaan yang harus bisa memberikan perlindungan yang baik pada binatang, terutama kepada hewan-hewan yang dilindungi negara. Sikap perlindungan itu bisa ditunjukkan dengan cara diantaranya adalah tidak merusak lingkungan tempat tinggal hidup binatang, selalu menjaga kelestarian lingkungan sehingga habitatnya akan terpelihara dengan baik. Agama Islam mengajarkan kita untuk berperilaku Islami terhadap binatang dan tumbuhan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga secara tegas melarang kita menyiksa binatang atau memperlakukan binatang semena-mena. Adapun adab Islami yang dapat kita lakukan terhadap binatang, diantaranya memperlakukan binatang dengan penuh kasih sayang, misalnya memberinya makan, minum, dan merawatnya jika sakit. Melindungi binatang yang dilindungi negara seperti komodo, gajah, jerapah, dan burung cendrawasih. Tidak menyiksa binatang untuk kepuasan pribadi. Jika menyembelih binatang, hendaknya dengan pisau tajam
dan sesuai dengan syariat Islam. Menjaga ekosistem sebagai tempat hidup binatang. Menjaga binatang dan tidak menyakitinya, tidak menyiksa dan tidak menjadikannya sebagai hewan aduan. Jika kita mampu menyayangi binatang dengan baik, itu pun akan berakibat baik terhadap kita sendiri. Jika kita dapat menjaga binatang-binatang tersebut, maka generasi kita yang akan datang tidak hanya dapat melihat gambarnya, tetapi juga dapat melihat langsung binatang-binatang tersebut. Yang kedua, adab terhadap tumbuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita tanah yang subur. Setiap benih yang kita tanam dapat tumbuh dengan baik. Setiap pohon yang kita tanam akan tumbuh dengan subur dan lebat daunnya. Bermacam-macam buah dapat kita peroleh dengan mudah, termasuk sayur-sayuran yang dengan mudah dapat dibudidayakan. Ini semua adalah kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita. Tumbuh-tumbuhan sangat bermanfaat bagi kita. Pada siang hari yang panas akan terasa segar apabila berada di bawah pohon yang rindang. Semua itu disebabkan karena tumbuhan sedang melakukan proses fotosintesis. Pada siang hari, tumbuhan menghisap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Oksigen dibutuhkan manusia dan hewan untuk bernafas. Ternyata banyak manusia yang kurang pandai bersyukur. Ia terlalu serakah, keserakahannya sering menimbulkan kerusakan. Hutan yang dulunya sangat lebat dan terjaga mulai banyak yang gundul. Para penebang hutan dengan seenaknya merusak kawasan yang seharusnya dilindungi. Padahal Allah telah mengingatkan kita akan akibat dari kerusakan yang diperbuat manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ar-Rum ayat 41. Yang artinya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Keinginan dan kerusakan beberapa orang saja dapat mengakibatkan bencana yang sangat dahsyat. Sehingga setiap saat kita mendengar ada musibah dan bencana alam menimpa manusia yang tidak berdosa akibat ulah mereka. Di antara bencana yang terjadi akibat ulah manusia adalah sebagai berikut. 1. Tanah longsor. Hutan yang dulunya sangat lebat dengan pohon-pohon yang besar dan menjulang tinggi sudah banyak ditebangi untuk dijual. Bukit-bukit yang ada sekarang tinggallah tanah yang gundul. Ketika hujan lebat, tanah yang ada di bukit tersebut tidak punya kekuatan untuk menahan derasnya air. Tanah longsor pun tidak dapat dihindarkan. 2. Kebakaran hutan. Banyak orang yang melakukan perambahan hutan dan membakarnya untuk membuka lahan baru. Padahal asapnya sangat mengganggu dan terkadang sampai ke negara tetangga.
Asap yang dihirup manusia itu sangat berbahaya bagi paru-paru. Tidak sedikit orang yang terganggu pernapasannya karena menghirup asap tersebut. Ketiga, banjir. Kita sering menyaksikan di televisi atau media massa lainnya terjadinya banjir di mana-mana. Semua itu disebabkan resapan air yang makin berkurang dengan banyaknya penggundulan hutan. Tumbuhan yang berfungsi menyerap air dan menahan tanah sudah sangat berkurang jumlahnya. Keseluruhan air tidak dapat meresap ke dalam tanah sehingga menyebabkan terjadinya banjir. Keempat, kekeringan. Bencana ini kebanyakan terjadi di musim kemarau. Tanah yang gundul tidak akan mampu menahan air. Jika musim kemarau tiba, air yang ada di dalam tanah pun segera hilang. Akhirnya, tanah menjadi kering dan sulit untuk ditanami. Akibatnya, masyarakat tidak akan dapat merasakan hasil panennya karena tanahnya tidak dapat ditanami. Kelima, tanah tandus. Banyak lahan yang tandus dan tidak bisa digarap lagi. Hal ini banyak terjadi di tempat-tempat pertambangan setelah mengeruk habis sumber daya alam yang ada di dalamnya. Kemudian ditinggalkan begitu saja tanpa ada usaha untuk memperbaikinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menjaga kelestarian lingkungan, sehingga dengan cara menjaga tanaman dan pepohonan yang ada di sekitar kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan peringatan berupa peristiwa bencana alam yang terus-menerus terjadi di muka bumi ini. Jika manusia tidak mengindahkan lingkungan dengan sebaik-baiknya. Dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 38, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, yang artinya, dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di muka bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab. Kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan. Quran surat Al-An'am ayat 38. Dengan demikian, jelaslah bahwa binatang melata dan burung-burung pun adalah umat seperti manusia juga, sehingga semuanya tidak boleh dianiaya atau disakiti. Artinya, tumbuhan dan binatang yang ada di sekitar kita harus dipelihara dan dijaga dengan sebaik-baiknya, agar terhindar dari sikap menyakiti dan menelantarkannya. Kita harus berusaha menyelamatkan mereka dari kepunahan. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk selalu menjaga kelestarian alam dan tanaman yang terdapat di sekitar kita. Antara lain sebagai berikut. 1. Menjaga tanaman yang terdapat di lingkungan rumah kita dengan cara menyiraminya secara teratur. 2. Memberinya pupuk secara tepat agar dapat tumbuh subur. 3. Melakukan reboisasi atau penanaman kembali terhadap hutan yang gundul. 4. Menanami pantai dengan pohon bakau untuk mencegah terjadinya abrasi. 5.
pertama, membantu perkembangbiakannya dengan cara pencampokan, ovulasi, dan menyemainya bibit unggul. 6. Tidak menebang tumbuhan secara sembarangan. 7. Menjaga kelangsungan hidup tumbuhan dengan cara menanam kembali tunas-tunasnya. Anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.